wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang insyaallah semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat taufik hidayah serta sehingga kita sama-sama malam hari ini bisa duduk bertawajuh membahas satu pelajaran ilmu, yaitu kitab Nasaihul Ibad. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya besok kiamat lantaran dengan banyak membaca sholawat atas beliau dan rasa mahabbah kita terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah SWT, seperti biasa sebelum kita mulai membaca atau membahas kitab Nasaihul Ibad, kita sama-sama mengirimkan Fatihah untuk mu'allif kitab ini dan juga para guru-guru kita. Semoga lantaran Fatihah yang kita baca dan sholawat burdah atau qasidah burdah, kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Ala dinya wal batin salihah wa ala hadratina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurabatihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Thumma khususan Syaikhul Qadir al-Jilani wa khususan Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani wa Syekh Nawawi al-Bandani wa jami'i asatidzah min madrasatil Qudsiyah wa min ma'atidratul minhum Syekh Al-Ansar wa Al-Islam al-Baslami, Syekh Sa'ad Basar wa Syekh Sa'rani Ahmadi. Syekh ulillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. أمن تذاكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي يا رب بلغ مقام واغفر لنا يا واسع. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقام واغفر لنا يا واسع. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مبتاحي يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير خلق كلهم يا رب سيدنا واغفر لنا يا واسعا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب بلغ مقام واغفر لنا كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Wal maqalatu tsaniyatu, maqalah yang kedua. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, al-abdu thalathu asnafin ay anwa'in, membahas tentang hamba Allah, tingkahnya, golongannya terbagi menjadi 3 golongan. Bisa diartikan al-ubad. Kalau kita bacanya al-ubad itu ahli ibadah, orang yang ibadah. Tapi kalau bacanya ibad itu hamba. Oke, ini bisa bermakna dua. Makanya Arab itu luar biasa, Pak. Harokatnya salah sedikit maknanya melencongnya lumayan. Jadi ubadun ahli ibadah atau orang yang gemar ibadah, ibadun hamba, kawulo, hamba. Kita baca al-ubadu ya. Al-ubadu thalathu asnafin. Ahli ibadah itu thalathu asnafin terbagi 3 golongan, 3 warna. Anwa'in yaitu 3 warna, 3 golongan. Likulli sinfin atau bagiannya. Likulli sinfin thalathu alamatin, setiap dari 3 tadi. Setiap dari golongan, dari pecahan 3 tadi, itu thalathu alamatin terdapat 3 tanda. Yu'rafuna biha, yang bisa kita ketahui dengan 3 alamat tadi. Aibitil kal alamati, yaitu dengan alamat-alamat tadi. Sinfun, bagian pertama, al-ubad itu. Ya'budunallaha ala sabilil khawfi, yaitu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala sabilil khawfi, atas jalan takut. Jadi ibadahnya itu karena rasa khauf, rasa takut. Ini kalau saya nggak sholat, nanti dikubur, didatangi ular yang besar, namanya apa? Sejak al-aqra. Oh, kalau nggak sholat nih ntar didatangi sejak al-aqra. Jadi sholatnya itu karena takut ada azab. Atau kalau nggak sholat nanti di akhirat dihukum, dimasukkan ke dalam neraka. Ini tingkatan yang pertama. Ibadah ya li ajli khaufin, karena arah takut. Nah ini ibadah kita ini, kelas kita ini. Jadi kita ibadah itu karena takut dihukum. Bagus nggak? Ya bagus, masih bagus, masih mau ibadah. Cuman kelasnya kelas bawah ini. Takut dari apa? Min azabillahi, dari siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena gini, ukuran untuk di akhirat, ukuran amal untuk di akhirat itu yang paling pertama setelah kita bersahadat, yaitu sholat. Sholat itu ukuran pertama. Makanya ada hadis awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Besok pertama kali yang dihisab oleh Allah
di hari kiamat itu adalah sholat. Kalau sholatnya itu bagus, sholatnya bagus, itu insya Allah sairi amalihi hasanun, semua amal-amal yang lain jadi ikut bagus. Kenapa ukurannya itu sholat? Karena kalau sholatnya itu bagus, orang benar-benar sholatnya mendalami isi sholat, itu amal perbuatan yang lain di kehidupan dunia ini akan mengikuti apa yang kita lakukan di dalam sholat. Contoh nih, pedagang, ketika berdagang dia rajin sholat, sholatnya bener, dia akan nipu orang, ngakalin dengan timbangan nggak berani. Berarti kalau ada orang sholat tapi masih tukang ngurangi timbangan, kalau ngomong masih seneng bohong, seneng ngakalin orang, berarti sholatnya belum bagus. Karena kadarnya itu di sholat tadi. Terus gimana dengan sholat kita ini? Kadang kita masih bohong, ya kita yang bisa. Yang bisa ngukur kadar baik enggaknya sholat kita. Kalau kita merasa sholat kita itu belum bagus, berarti kualitasnya harus kita naikkan. Kualitasnya yang kita naikkan. Kalau mungkin kemarin sholat asal menggugurkan kewajiban, ya sekarang mulai nih didalemin sholat kita. Sholat kita itu benar-benar komunikasi kita kepada Allah. Sholat itu komunikasi, Pak. Makanya dulu ada sahabat, waktu awal-awal perintah sholat, ada sahabat itu dari Badui, ya, orang-orang kampung ikut sholat jamaah. Ketika Rasulullah sholat, yang di belakang tuh ngobrol, Pak. Ada yang ngobrol itu. Kamu mungkin kalau bahasa gini, kamu datang jam berapa tadi? Ini sambil sholat, Pak. Baru aku 15 menit yang lalu. Oh, berarti sama saya nggak terlalu lama ya. Ngobrol itu sholat. Nah, itu sahabat pas salam nih, sahabat mau pada marahin tuh sama sahabat yang ngobrol di belakang. Tapi dicegah sama Rasul, jangan. Dipanggil orang tadi. Tadi kamu sholat ngobrol ya kalian. Iya ya Rasulullah. Oh iya nggak apa-apa. Memang sholat itu ngobrol, cuman ngobrolnya dialihkan. Kalau tadi kan manusia sama manusia, kamu sama temenmu nih. Nah ini sholat itu kita lagi ngobrol kita dengan Allah, gitu loh. Itu Rasulullah tuh bijaknya luar biasa. Ngerti itu nggak boleh, cuman nggak mungkin langsung nggak boleh, dosa haram masuk neraka. Enggak. Rasulullah tuh lembut, cara ngajaknya lembut. Ini sama sholat itu juga lagi ngobrol, cuman sekarang ngobrolnya dipindah. Kalau kalian tadi berdua bertiga ngobrol, sekarang kita ngobrolnya kalau pas lagi sholat kita lagi ngobrol sama Allah. Artinya kita fokus aja sholatnya sama Allah. Nah ini kalau kita sudah menjadikan sholat ini seakan-akan kita komunikasi dengan Allah, ya. Setiap gerakannya, setiap ucapannya, kalimat yang kita ucapkan ini benar-benar pengaduan kita. Syukur kita kepada Allah, pengaduan kita, minta kepada Allah benar-benar fokus, ya. Insya Allah dah amal-amal yang lain jadi bagus. Kenapa kalau sholat ketika kita sholat rajin tapi maksiat masih jalan terus? Apa istilahnya Pak? STMJ ya. ST sholat terus maksiat jalan gitu. Ya karena sholatnya tadi asal-asalan. Yang penting gugurin kewajiban itu masalahnya. Makanya belum merasuk di dalam hati. Itu sinfun yang pertama. Wasinfun, dan bagian ya'budunallaha ala sabilir raja. Dan yang kedua, bagian yang kedua, yaitu ahli ibadah atau hamba menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ala sabilir raja, atas jalan roja. Roja itu pengharapan. Li rahmatillahi, mengharapkan apa? Li rahmatillahi, rahmatnya dari Allah, mendapatkan kasih sayang harapannya. Oh, jadi pas sholat itu ada harapan. Kalau kita rajin menjalankan perintah Tuhan, insya Allah Tuhan pun akan sayang kepada kita. Contoh lah ini, kalau kita kerja ikut orang, ikut bos gitu. Kita rajin, datangnya rajin,
handphone on time, kapan aja dipanggil siap jalan, kira-kira bosnya seneng apa benci? Seneng apa benci, Pak? Seneng. Sama ini, Pak. Allah pun kalau kita nih, setiap panggilan yang Allah panggil untuk didatangi, terus kita buru-buru datang, itu yang punya kita seneng. Karena kita kan hamba. Panggilan adzan Pak Kasnodo, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah, apapun kegiatannya yang di rumah, ketika mendengar adzan langsung datang. Itu yang punya kita seneng, yang punya masjid seneng. Yang memerintahkan kita seneng Allah, bikin seneng Allah. Jadi kalau bosnya kita yang memanggil, bosnya bos yang memanggil, wow. Sekarang kita aja mohon maaf nih, umpama nih bukan bos lah, Pak Lurah umpama, kita dipanggil cepat-cepat yang ke kelurahan jam 10 teng, kalau bisa tepat jam 10 sampai kelurahan dapat 2 juta gitu. Kira-kira buru-buru apa enggak, Pak? Saya yakin jam 9 udah nongkrong di sana. Bener gak? Wah, ini sholat subuh, Pak. Saya juga belum bisa. Sholat subuh. Dunia dan seisinya itu akan diberikan semua. Lebih berat itu pahalanya. Banyaknya itu lebih berat. 2 rakaat subuh, ya. 2 rakaat subuh itu lebih berat daripada dunia dan seisinya. Lah itu kita mah datangnya kalau udah komat aja kan. Padahal sholat sunat 2 rakaat itu luar biasa. Namanya sholat fajar. Nah, sholat fajar itu ada sendiri apa sholat qobliyah subuh? Itu kalau di Ngadirjo dulu tempat saya mondok pertama, itu sholat fajar sendiri, sholat qobliyah sendiri. Jadi setelah sholat fajar itu terus ntar disambung lagi dengan sholat qobliyah. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa ya sholat 2 rakaat ya sholat qobliyah itu. Sholat qobliyah subuh itu namanya sholat sunat fajar. Apa yang dibaca ketika kita sholat qobliyah subuh? Yaitu surat Al-Insyirah. Setelah Fatihah rakaat pertama baca surat Al-Insyirah. Apa itu surat Al-Insyirah, Pak? Alam nashrah laka sadrak sampai akhir. Nah, terus rakaat kedua setelah Fatihah baca Al-Fil. Al-Fil itu alam taro. Itu usahain. Kalau waktunya mepet, Pak, datangnya sudah tinggal 1 menit kebut. Nggak usah pakai surat-suratan Fatihah doang. Nggak apa-apa. Yang penting dapat sholat qobliyah. Lah orang yang rutin, ini menurut para ulama, orang yang rutin sholat qobliyah subuh atau sholat 2 rakaat fajar, sholat sunat fajar, itu kalau sudah kebablasan satu saat, namanya orang ada halangan tuh, itu boleh dikowok setelah sholat subuh. Jadi kalau ada ini, tapi bagi orang yang rutin ya, yang rutin memang jarang banget ketinggalan itu boleh dikodok. Tapi kalau kadang bisa qobliyah tapi banyak enggaknya, itu namanya bukan istiqomah atau bukan rutin. Nah itu sholatnya gimana? Sholatnya biasa setelah sholat subuh qobliyah. Makanya ada 2, kalau ada orang sholat setelah subuh itu kok dia sholat, ada 2 nih kemungkinan. Kemungkinan pertama dia sholat qobliyah yang tertunda. Kemungkinan yang kedua dia nggak ngerti kalau sholat subuh itu nggak ada sholat ba'diyah, jadi dia sholat ba'diyah. Kemungkinan ini dia sholat ba'diyah. Tapi kalau orangnya nggak tahu nih, nggak ngerti ngaji, tapi sholat setelah subuh, berarti saya yakin dia sholatnya adalah sholat ba'diyah. Biarin aja. Kalau ditanya dia ba'diyah, diingetin, jangan ya, nggak ada ba'diyah subuh. Dirahmatillah. Wasinfun, wah ini tingkatan kelas kakap yang ketiga. Wasinfun ya'budunallaha ala sabilil hubbi. Golongan yang ketiga, pantan yang ketiga, kalau orang Jawa pantan itu bagian ahli ibadah yang ketiga atau hamba yang ketiga,
menyembah Allah Subhanahu wa taala atas dasar cinta. Wah, ini nih Pak, ini nih yang high class nih. Jadi nyembahnya itu bukan karena takut, bukan ngarepin surga, kasih saya enggak, tapi memang ibadahnya itu karena cinta. Wah, ini udah luar biasa. Namanya cinta itu udah. Makanya ulama-ulama dulu jangan kaget. Siapa namanya? Imam Hambali. Nah, Ahmad bin Hambal, Imam Hambali julukannya. Itu kalau qiyamul lail menurut anaknya Abdullah itu 300 rakaat, Pak. 300 rakaat dikit apa banyak? Nah, sampean di belakangnya baru dapat 20 aja udah kapok, besok nggak mau lagi. Bener, ini Imam Hambali 300 rakaat sholat malam, kayak apa itu? Gitu masih bisa ngarang kitab coba. Waktunya itu bener-bener nggak ada yang kosong, nggak ada kayak kita kan, kita banyak mainnya ketimbang apa namanya untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang lain. Kita banyak ngalamun, main, tidur gitu kan. Ini Imam Hambali sholat malamnya 300 rakaat masih bisa mengarang beberapa kitab yang luar biasa. Apalannya luar biasa Pak. Imam Hambali itu kurang lebih 1 juta hadis. 1 juta hadis. 1 juta hadis di kita banyak tuh, banyak banget tuh. Apalah Quran ya udah di luar kepala, Quran mau udah. Dan saking cerdasnya Imam Hambali itu menurut riwayat ada hadis jumlahnya 20.000 hadis. Itu setelah apal disentuh kakak, diinget-inget kakak, kemudian 20 tahun kemudian ya, perjalanan waktu 20 tahun kemudian, satu pun hadis dari 20.000 itu yang lupa, satu pun nggak ada. Itu saking cerdasnya itu, IQ-nya luar biasa. Itu mah udah, kalau komputer udah kayak apa itu. Itu Imam Hambali itu. Ada lagi yang sholatnya lebih banyak lagi. Siapa Pak? Ngerti? Namanya cewek, Robi'atul Adawiyah. Itu orang bilang wali tapi wanita. Nah, itu Robi'atul Adawiyah itu sholat malamnya 1000 rakaat. Imam Hambali berapa? 300. Robi'atul Adawiyah 1000. Kalau benar, apa itu saking banyaknya wawa alam, nggak terdeteksi ya, mungkin 1000 gitu. Yang apa memang 1000 wawa alam, tapi banyak sholat malamnya. Lah kita mah boro-boro sholat malam. Ada sekarang banyak orang yang ngende-ngende sholat isya sampai subuh, sholat isyanya nggak sholat. Memang sengaja, ada yang memang nggak mau sholat, apalagi sampai ngejar sholat sunnah. Pesen guru saya, Kiai Sya'roni Ahmadi, itu usahain walaupun cuma 2 rakaat tetap qiyamul lail. Walaupun 2 rakaat dah paksain 2 rakaat. Malam bangun, ya, jangan kencing doang. Baru malam bangun, udah kencing takut suruh nganterin suaminya, sebelahnya ada yang meninggal, wah nggak jadi sholat. Kenceng, wah udah gitu lupa cebok lagi. Udah kerukupan lagi, jangan. Usahain kamar mandi, wudhu, sholat 2 rakaat. Habis itu tidur lagi, nunggu subuh. Apalagi sholatnya udah mepet-mepet subuh itu jam 4, ya jangan tidur lagi. Kalau tidur dah jaminan dah bangunnya 6:30. Kalau enggak 5:30 kebablasan itu pasti. Usahain minimal 2 rakaat. Kalau bisa tambah witir 1. Jadi berapa Bu? 3 rakaat. Sholat tahajud 2 rakaat tambah witir 1. Itu istiqomahin dulu itu. Nggak usah ini, nggak usah tambah dulu, istiqomah dulu sampai hatinya netep tuh. 3 rakaat terus 3 rakaat sampai kurang lebih 40 hari itu. 40 hari sudah merasa nyaman tuh, bisa 3 rakaat tambah lagi 2 rakaat. Gitu caranya. Usahain. Kalau memang belum 3 rakaat itu masih berat, ya jangan tambahin, udah 3 rakaat aja terus. Sholatnya 2, sholat tahajudnya, witirnya 1.
ala sabilil hubbi fillahi, kepada Allah, cinta kepada siapa? Allah. Hatta yasirallah, sehingga engkau dijadikannya Allah ahabbu, itu lebih dicintai, ilaihim, untuk ibad, mimma siwahu, dari lainnya. Jadi Allah itu lebih dicintai dari apapun, lainnya nggak ada. Mau dikasih apapun tidak ada yang bisa mengalihkan pandangan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal hatta la yakuna lahum mahbuban ilallah, bahkan sehingga tidak ada lagi yang dicintai ilallah, kecuali hanya Allah. Udah Allah doang, udah Allah doang. Itu kalau sudah itu udah tingkatan kelas kakap itu Pak, itu ibadah udah nikmat banget. Kalau kita kan ibadah kayak kepaksa. Contohnya lah, kalau kita sholat raweh aja dah, yang ngimamin kepanjangan dikit, geruneknya luar biasa. Ngusulin lagi, Ustaz, besok itu jangan dipanggil lagi, Tat. Mau panjang banget. Itu kita. Itu kita kan. Makanya kelasnya, karena kenapa? Ibadah kita kelasnya belum masuk situ. Kelasnya masih kelas khauf. Paling naik dikit ya rojak, bau-bau rojak lah. Kalau yang cinta enggak, nikmat itu ibadah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena memang cintanya kepada Allah itu sangat tinggi, ya sholat sampai kakinya bengkak enggak terasa, kakinya sampai bengkak Rasulullah sholat. Nah ibu-ibu sini ya sama, kakinya bengkak, bapak-bapak juga, tapi asam urat, bukan karena panjangnya sholat. Ulama-ulama dulu kalau sholat malam beristighfar itu Pak luar biasa, matanya itu sampai mengeluarkan air mata sehingga bengkak matanya itu, bendul lah gitu, karena banyaknya nangis nyesalin dosa. Lah kalau bapak-bapak ibu-ibu sini bendul sama bendul, kebanyakan tidur. Beda tipis kok bedanya. Wasababu wujudil hubbi, utawi sebabnya wujudnya cinta. Apa sih sebabnya wujudnya cinta? Min jihadil mahbub, dari arah yang dicintai. Sebabnya cinta kepada orang yang dicintai itu satu, imma wujudu kamalin, ada kalanya memang wujudnya kesempurnaan fihi, di dalam mahbub, orang yang dicintai. Au husuli nawalin, atau sebab mendapatkan sesuatu. Wah, kita cinta kepada Allah itu karena apa? Karena kesempurnaan Allah, atau karena kita dikasih sama Allah, kasih nikmat yang banyak minhu. Fa in kunta mimman yuhibbu li ajil kamal, apabila kalian tuh cinta, mimman dari sebagian orang yang mencintai karena arahnya kesempurnaan, fahuwa lillahi, maka itu memang milik Allah, kamal itu wahdahu, zat satunya Allah. Kalau memang kita cintanya karena kepada Allah itu karena kemuliaannya, kamal kesempurnaannya, memang haknya Allah itu. Allah zat yang maha sempurna. Wama yaluhu alal maujudati mim maknal kamal, dan apa yang jelas ala maujudi dzati, atas maujudnya zat, mim makna kamali, dari makna kesempurnaan, dan sesuatu yang memang jelas maujudnya secara sempurna, dan wama yabdu alaiha min raunaqi jamalin, dan sesuatu yang jelas cahaya kesempurnaan, bahwa ta'ala, yaitu memang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya gini, jadi zat yang sempurna, makna kamal dan jamal yang bagus itu memang semuanya Allah yang punya. Kamal Allah maha sempurna, jamal Allah zat maha
bagus, indah, jamalun jamal. Maka ada namanya orang itu jamal, itu artinya cakep, jamal. Kamal, kamal itu sempurna. Itu memang hak Allah banget itu, gitu loh maksudnya. Fahuwa ta'ala al-mukammilu laha. Memang Allah itu zat yang menyempurnakannya. Wal mujammilu dan zat yang maha membaguskan. Li'annahul mujidulaha. Karena sesungguhnya Allah itu al-mujidu, zat yang mewujudkan laha dari sifat kamal dan jamal, dari maujudat. Wa in kunta mimman yuhibbul mahbub, dan apabila kalian itu dari sebagian orang yang mencintai li ajlin nawali, karena arahnya mendapatkan peparing pemberian, falasta taro ihsanan wala ikroman, maka kamu tidak akan melihat kebaikan dan kemuliaan, wala tubsiru in aman, dan tidak melihat nikmat-nikmat alaika atas kamu, wa ala sairil khalqi, dan makhluk semuanya, illa wallahi, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat cinta karena kepingin pemberian, arah pemberian, maka tidak ada kebaikan yang bisa kita lihat dari semuanya, karena semuanya itu yang memberi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengharapkan sesuatu, itu orang itu memberi, saya harus cinta kepada dia, tidak, hakikatnya yang memberi siapa? Allah. Jadi kita itu mengharapkan pemberian orang itu memberi cuman wasilah doang. Kita dikasih Pak Likun umpama nih, kasih makanan, Pak Likun cuman wasilah doang. Aslinya hakikatnya yang memberi siapa? Allah. Tapi juga nggak boleh nih kepahamnya, kelincipan juga nggak boleh. Kayak jamaah apa ya, yang menganggap itu semuanya milik Allah, jadi boleh nyolong itu. Ada itu. Itu ada tuh Islam jamaah kalau nggak salah itu. Jadi kita ngambil buah orang nih, ada mangga, kita petik gitu. Nah kalau ketangkep, loh itu kan tanah siapa? Tanah saya. Enggak, itu milik Allah. Pohonan juga milik Allah. Wah kacau kalau gitu Pak. Kalau pahamnya kelencipan gitu, kacau peraturan. Habis barang tetangga. Lah warung saya ludes. Ngambilin sakar PDW karena milik Allah. Itu parah. Enggak gitu maksudnya. Maksudnya itu semuanya itu ada sabab musabab. Ya, memang itu pemberian hakikatnya Allah, tapi ada wasilahnya. Orang mau kepengen gajian, ya kerja dulu. Nah, tiba-tiba ke kantor minta gajian, pas tanggal gajian, ya mau siapa yang mau ngasih? Enggak terdaftar, ya kan? Udah enggak terdaftar, enggak mau kerja, tiba-tiba minta gajian, enggak mungkin. Wasilahnya apa? Kerja. Gitu. Bahasanya gini bahasanya. Memang semuanya walaupun duduk Allah tetap kasih rezeki, tapi mesti ada sebabnya, Pak. Ada sebabnya. Ya kita duduk-duduk di masjid, ya tiba-tiba datang orang lihat kita loyo lesu gitu, belum makan bertawari, itu sebab lantaran gitu, mesti ada lantarannya. Cuman hakikatnya manusia itu tidak boleh cuman hidup pasrah itu nggak boleh, mesti ada wasilahnya. Makanya dulu ada perdebatan menurut cerita itu, Imam Syafi'i sama gurunya Imam Malik. Itu Imam Malik berdasarkan keyakinan bahwa rezeki itu datangnya pasti dari Allah, dan kalau Allah memberi tidak akan bisa nolak. Walaupun nggak kasbi, nggak bekerja, kalau Allah memberi pasti tetap dapat. Tapi semestinya Imam Malik juga punya wasilah. Apa wasilahnya? Ngajar. Cuman itu nggak dihitung gitu loh. Itu Imam Syafi'i membuktikan bahwa kalau kita mau dapat rezeki ya usaha lantarannya. Nah, Imam Syafi'i
Ceritanya jalan-jalan dah ketemu orang yang punya perkebunan anggur. Dia bantuin di situ pas kebetulan panen, bantuin, diizinin bantuin, akhirnya dapat opah. Wah, dapat opah tuh. Ya bangga dah nih lantaran saya kerja dapat opah. Opahnya apa? Anggur. Ya bawa ke gurunya Imam Malik, dibawalah ke guru Imam Malik, dan itu memang sengaja Imam Syafi'i di samping dia mau ngomong bahwa saya ini lantaran kerja dapat, tapi ini saya hadiahkan kepada engkau gitu. Dia ngomong, nih guru, saya sudah nih wasilah kerja bantuin orang panen anggur, ini saya dapat nih kepok anggur, tapi ini saya hadiahkan kepadamu. Kata Imam Malik, iya saya duduk-duduk di sini juga kalau Allah ngasih rezeki tiba-tiba anggur datang. Artinya sama itu. Tapi gurunya juga mau wasilah apa ngajar. Ini kayak kita nih ngajar nih, alhamdulillah nih kan dapat banyak nih. Kan satu-satu kita dapat banyak makanan. Ini wasilahnya ngajar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Sampai mana tadi ya? Kebuka enggak usah kebuka, bingung aja nih. Wa in kunta mimman yuhibbul mahbub bi ajli nawali falasrudah illallah illa wallahu ta'ala wal mutafaddilu bi jami'i dzalika. Allah itu zat yang mutafaddilu, yang memberikan karunia bijami idzalika atas semuanya itu. Bimahdil judi, karena murninya loman Allah. Murni Allah tuh loman. Wa karomihi, dan kemuliaan Allah. Allah itu zat yang maha loman. Loman itu apa sih? Dermawan. Asal masih dikasih roh, ya, masih dikasih hidup, saya yakin tuh masih dikasih rezeki, cuman kadarnya yang beda. Saya ojol sama-sama hidup nih, itu pantan bagian rezekinya beda-beda. Ini yang duduk di sini nih beda-beda Pak. Ada yang sebulan 5 juta, ada yang sebulan 2 juta, sama hidup semua kan, tapi baginya beda-beda. Itu keadilan Allah. Oh, nggak mungkin sama adil, Allah adil harus sama rata, ya nggak mungkin. Lah kita aja di keluarga nggak bisa adil sama rata. Yang satu kelas SMP, yang satu kuliah, yang satu masih TK, masa dibagi duit 1 juta semua, yang TK buat apa? Atau dibagi duit 10.000 semua, yang kuliah ya kurang, yang SMP mungkin masih kejangkau. Itu nggak bisa, adil itu dibagi rata, itu nggak bisa, sesuai kadar dan kebutuhan gitu. Makanya kalau kita dikasih Allah rezeki segitu, memang kita mungkin memang kekuatannya segitu Pak, cukup kita duit segitu. Ya, kita duit 5 juta mungkin sebulan sisa Pak. Coba dikasihkan orang yang biasa memegang duit banyak itu, kasih 5 juta, ya dia cuma buat ke kafe doang, 2 hari ludes. Saya dulu punya bos ya, saya gaji dulu masih 600.000. Saya gaji masih 600.000 sebulan. Kalau ditambah lembur-lembur mendekati 1 juta lah gitu. Itu bos saya gajinya 8 juta. Itu belum sampingan-sampingan tuh, pure itu gaji. Itu setengah bulan udah minjem saya tuh baru bayar taksi. Ya bener itu. Masih punya duit nggak? Masih gitu. Pinjam deh 200. Dah, saya gaji 600 dipinjam 200. Buat apaan? Buat bayar taksi gitu. Ampun dah, lalu gajinya gede banget, minjam sama orang yang gaji kecil gitu. Itu namanya orang Pak, kebutuhannya beda-beda. Tapi banyak kan ya orang yang gajinya gede malah pengeluarannya jauh lebih gede. Masih ada waktu Mas? Ya mungkin ada yang perlu dibahas 5 menit. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Ya, monggo. Waalaikumsalam. Kita sering mendengar kita beribadat hamba Allah yang ibadahnya luar biasa. Tapi kita jarang
dalam mencari rezeki untuk menunjang ibadahnya. Oh. Kalau kita jadikan dengan kehidupan kita sekarang, orang-orang yang ibadah dan kemudian juga diimbangi dengan dalam mencari rezeki. Ya. Ya, terima kasih. Jadi gini Pak, dalam kitab-kitab itu memang yang disorot orang-orang soleh itu kan di segi ubudiyahnya. Tapi kalau di segi maisahnya, pencarian rezekinya, itu semestinya mereka itu ada Pak. Contohnya itu Abdullah ibnu Adham ya, panggilannya ibnu Adham, itu mencari rezekinya itu nyari belandong kayu Pak, apa namanya, ke hutan gitu, terus nyari kayu, itu nyari kayu Pak, tapi duit rezekinya untuk nyari kayu itu nggak dimakan sendiri, ya dapat nih, udah nih cukup dijual. Zaman dulu kan memang belum ada kompor gas ya. Belum, kompor minyak juga nggak tahu dulu, belum ada. Itu jadi orang tuh mesti lakunya dah gitu loh. Kayu itu dijual dan hasilnya hari itu dimakan hari itu, dan dia nggak makan sendiri sama teman-temannya segrup. Wah, itu diajak makan bareng gitu. Tetap Pak, tetap nyari maisha, cuman nggak digambarkan dia nyari maishahnya, karena yang lebih condong, lebih bersinar itu ibadahnya. Padahal Abdullah bin Adham itu raja, dia raja. Dia rela menukar kerajaannya, dikasihkan kerabatnya, dia turun tahta, kepengen jadi sufi, jadi orang yang bersih hatinya, kepengen dekat dengan Allah. Semestinya ada, cuman nggak tergambar semua. Karena Rasulullah itu juga maisahnya juga ada Pak. Makanya Rasulullah sebelum jadi apa namanya, menguasai Madinah itu, ngurus umum masyarakat, dia dulu ngembala, dagang, ada, semestinya ada, semuanya ada, kerjanya ada gitu. Dan mungkin juga kayak kita ini mungkin ya, dari mengajarnya itu juga murid-muridnya banyak, bisa dari situ dia dapat rezeki, cuman nggak disebutin gitu, nggak. Kalau kita kan ngajar di mana, gini, sana gaji berapa, kan gitu kan sekarang kan. Nah, dulu enggak. Dulu termasuk ya ada Pak Lek saya itu tugasnya cuma ngajar doang, dan itu enggak apa namanya, enggak ada yang gaji, tapi untuk kehidupan sehari-hari juga cukup Pak. Kayak gitu. Itu kerjanya enggak ketahuan, dagang kagak gitu. Tugasnya cuma ngajar aja, murid pesantren gitu, punya pesantren dia. Kadang ceramah di kampung tuh kayak apa sih, diundang ceramah enggak tiap hari, tapi untuk kehidupan keluarganya cukup bener, ya bisa bangun rumah gitu. Itu luar biasa di sini. Tapi tetap ada maisha gitu, cuman enggak bersinar. Yang lebih bersinar itu ilmu dan ibadahnya. Kenapa yang dicatat itu ibadahnya? Karena di situ, karena yang paling bersinar, supaya kita itu bisa ngambil iktibar, ngambil pelajaran gitu. Serepot itu masih bisa ibadah, masih bisa ngarang kitab gitu. Tapi rata-rata Pak, ulama-ulama dulu kayak Sufyan Ats-Tsauri itu ulama ahli hadis, itu dagang Pak, tapi jarang diceritain dagangnya. Dia dagang, punya beberapa toko kain. Nah, tapi jarang itu dibahas. Yang dibahas tentang kaulnya Sufyan Ats-Tsauri, tentang apa gitu. Oke Pak ya, masih tetap ada. Yang lain mungkin atau cukup? Berapa menit? 1 menit lagi. Ya, pada intinya gitu. Jadi kayak gitu. Pernah saya ditanya di kejaksaan itu. Kita sering dengar cerita Nabi Yusuf, itu ada cerita Nabi Yusuf dari kecil sampai dewasa. Cerita Nabi Ismail itu kenapa cuman ceritanya waktu disembelih doang gitu. Ya, bener gak? Habis itu nggak ada cerita lagi gitu. Kenapa? Kan kehidupan Nabi Ismail panjang. Kenapa cuman yang dikisahkan, cuman diceritakan itu cuman waktu disembelih sama Nabi Ibrahim?
Karena yang bisa diambil iktibar dari kisah Nabi Ismail yang paling moncer itu yang bisa jadi pelajaran kita. Padahal ya ada, kalau setiap jengkal ditulis, wah itu Nabi, kitab Al-Quran nggak muat itu. Makanya yang diambil cuman yang paling globalnya aja, yang paling apa ya, moncer lah untuk bisa ditiru. Ada Nabi Nabi Ismail di apa namanya punya istri yang istrinya itu kurang bakti, suruh ganti sama Nabi Ibrahim gitu. Ada perceraiannya terus ganti istri, ada, tapi itu nggak moncer juga, nggak terlalu sering diceritakan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada salah murni dari kami pribadi, kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.